Kan ada seorang pejabat tinggi negara yang terus berkeliling ke berbagai pihak untuk mengatakan Anies akan kena perkara hukum karena itu dia mengajak partai tertentu untuk bersama-sama, bahkan secara terang-terangan mengatakan misi saya itu adalah memang menggagalkan pencalonan Anies, yang itu membuat pimpinan partai itu marah gitu. Kok Clear itu ya, begitu? clear secara Clear dan itu hmm. membuat akhirnya si pimpinan partai ini tidak mau berkomunikasi. Janganlah, itu niat kurang baik karena berkompetisi silakan saja dengan cara-cara yang etis yang terpuji begitu, tapi tidak dengan cara begitu. Tadi pagi saya ditelepon oleh seorang teman yang juga didekati oleh orang yang saya sebut itu, bahwa kok jadi begitu. Kita sama-sama kenal, sama-sama bersahabat ya dalam perjuangan dulu, tapi menurut saya apa itu uncivilized approach gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismunarif dari Forum News Network. Akhirnya terbongkar juga siapa menteri yang disebut-sebut bergerilya merayu PKS untuk meninggalkan Anies dan juga sekaligus meninggalkan koalisi Perubahan untuk Persatuan. Yang cukup mengejutkan, ternyata menteri atau pejabat tinggi negara yang dimaksud itu adalah Menparekraf Sandiaga Uno, partner Anies Baswedan dalam Pilkada DKI 2017. Keduanya kan pernah berpasangan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI untuk periode 2017-2022. Tapi seperti kita ketahui, Sandiaga Uno mundurkan diri sebagai wakil gubernur karena kemudian ikut kontestasi Pilpres 2019 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Bagaimana respon dari Sandiaga Uno? Tentu saja dia membantahnya. Namun dia mengakui bahwa belakangan ini memang dia mencoba berkomunikasi dengan PKS guna memberikan ide dan gagasannya. Dan itu kata dia nggak tepat kalau disebut sebagai pembegalan terhadap pencapresan Anies Baswedan. Adanya seorang pejabat tinggi negara yang merayu bahkan menekan PKS untuk meninggalkan Anies Baswedan ini kan pertama kali diungkap oleh anggota tim 8. Ini anggota tim 8 ini adalah tadinya tim kecil yang menggodok pencapresan Anies Baswedan, Sudirman Said. Dalam wawancara dengan saya pada tanggal 24 Mei lalu, Sudirman Said menjelaskan apa yang dilakukan oleh sang pejabat tinggi itu. Memang nyata tiap-tiap partai itu dimulai dari iming-iming, tekanan, sampai akhirnya kan yang nyata-nyata kan sekarang dibaca publik, kalau tidak bisa ditekan politik ya ditekan hukum gitu ya. Tentu saja hukum harus kita hormati, itu catatan besar kita. Tapi apabila hukum itu digunakan sebagai instrumen politik, itu kan sesuatu yang sangat disayangkan. Begitupun saya katakan ada seorang pejabat tinggi negara yang terus berkeliling ke berbagai pihak untuk mengatakan Anies akan kena perkara hukum karena itu dia mengajak partai tertentu untuk bersama-sama, bahkan secara terang-terangan mengatakan misi saya itu adalah memang menggagalkan pencalonan Anies, yang itu membuat pimpinan partai itu marah gitu. Kok Clear itu ya, begitu? clear secara Clear dan itu membuat akhirnya si pimpinan partai ini tidak mau berkomunikasi. Janganlah, itu niat kurang baik karena berkompetisi silakan saja dengan cara-cara yang etis yang terpuji begitu, tapi tidak dengan cara begitu. Jadi ekspresi itu muncul secara eksplisit gitu, dan karena itu saya katakan ini satu suasana yang sangat memprihatinkan dari segi demokrasi kita ya, karena kalau kita ingat 25 tahun lalu itu kan yang mau kita gugurkan adalah otoritarianisme, sentralisme yang berlebihan yang menimbulkan negara dalam keadaan kacau balau seperti dulu. Sekarang praktek itu kelihatannya muncul dalam format yang berbeda, bahkan menurut saya lebih primitif, lebih vulgar, seperti bukan orang berpendidikan cara bekerjanya gitu. Ya. Saya tadi sebenarnya membayangkan memilih kata itu vulgar, tetapi Pak Sudirman Said menyatakan primitif, karena saya tidak membayangkan bahwa biasanya kan operasi-operasi semacam itu dilakukan secara rahasia lah ya, di belakang layar gitu.
Tapi kalau ini secara terbuka itu kan mereka sebenarnya betul-betul nggak malu-malu untuk merusak demokrasi kita sebenarnya demi tujuan mereka sendiri gitu ya. Tadi pagi saya ditelepon oleh seorang teman yang juga didekati oleh orang yang saya sebut itu, bahwa kok jadi begitu. Kita sama-sama kenal, sama-sama bersahabat ya dalam perjuangan dulu. Tapi menurut saya itu uncivilized approach gitu ya, pendekatan-pendekatan yang kurang menampilkan keadaban gitu. Jadi saya sangat menyesalkan itu. Tapi barangkali bagian ini ya perlu kita catat sebagai satu memori dalam berdemokrasi. Tapi kita tidak ingin terus-menerus mengibarkan atau menyampaikan pesan-pesan seperti ini, karena itu tidak enak didengar oleh publik juga sebetulnya. Soal didekati dan dirayu oleh pejabat tinggi negara itu juga diakui oleh PKS. Juru bicara PKS Muhammad Iqbal membenarkannya. Namun rayuan itu gagal karena menurut Iqbal PKS telah teruji. PKS telah teruji sampai saat ini, PKS tegak lurus berada di luar pemerintah dan fokus pada deklarasi pasangan Anies Baswedan. Namun Iqbal tidak bersedia menyebut nama siapa pejabat tinggi yang dimaksud. Hal yang sama itu juga dilakukan oleh Sudirman Said. Dia tetap tidak mau bersedia menunjuk hidung siapa sih orangnya ini. Tapi kalau Anda perhatikan ucapan dari Sudirman Said tadi ya, dalam wawancara dengan saya, sebenarnya dia telah memberikan clue. Dia kenal baik dengan pejabat tersebut, mereka ini bersahabat, dan bahkan pernah berjuang bersama. Di berbagai grup percakapan dan media sosial banyak yang menyebut nama Sandiaga Uno. Saya kira dugaan dan kecurigaan yang masuk akal karena kendati sudah keluar dari Gerindra dan dikabarkan akan segera berpindah atau bergabung menjadi kader P3. Namun Sandiaga Uno itu masih terus bertemu dengan para kader PKS, itu bahkan sampai di level akar rumput. Kalau Anda buka-buka di media online, Anda kan ketemu acara apa saja yang digelar oleh PKS dan kemudian dihadiri oleh Sandiaga Uno. Dan salah satunya ini yang kemudian menjadi indikasi cukup menarik, jadi diskusi yang cukup menarik itu adalah ketika dia menghadiri acara dialog interaktif pelaku ekonomi kreatif di Bojonggede pada tanggal 7 Mei lalu. Dan Sandiaga Uno itu melempar sebuah kode itu yang pada waktu itu banyak disalah tafsirkan seolah-olah dia ingin bergabung kembali dengan PKS dan menjadi pasangan dari Anies Baswedan. Saya berjuang bersama PKS ini sudah berkali-kali ya, dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, pejuang yang sangat pantang menyerah, tidak kenal lelah, dan rasanya ingin kembali berjuang dengan teman-teman PKS. Kalimat ini ya, kalimat yang rasanya ingin kembali berjuang dengan teman PKS itu di akar rumputnya PKS dianggap bahwa dia ingin kembali bergabung dan menjadi wakil presidennya dari Anies Baswedan. Namun belakangan tafsir dari internal PKS ini salah ya, bukan itu yang dimaksud, justru ingin agar PKS itu bergabung dengan dia, tidak mendukung pemerintahnya Presiden Jokowi. Nah, tapi kembali lagi ke pernyataan waktu dia di Bojonggede tadi. Waktu itu Sandiaga Uno menyatakan bahwa ya apakah dia nanti akan bergabung atau tidak dengan PKS itu kata dia tergantung keputusan dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Jadi bukan saya yang menentukan. Pernyataan Sandiaga Uno itu pada waktu itu memang sangat mengherankan karena kan dia itu tengah mendekati P3 setelah dia keluar dari Gerindra, dan kabarnya dia akan diusung menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan oleh PDIP sebagai calon presiden. Dan P3 waktu itu juga telah berkoalisi dengan PDIP dan sepakat mengusung Ganjar Pranowo. Namun saat itu nama Sandiaga Uno urung disodorkan ke PDIP karena Sandiaga belum resmi menjadi kader P3. Sinyal ingin kembali berjuang bersama PKS itu yang saya sebut tadi, itu sambutannya hangat dari internal PKS. Di kalangan kader ini malah banyak yang mengeluh-elukan dan berharap Sandiaga Uno itu bisa berpasangan kembali dengan Anies Baswedan mengulang sukses Pilkada DKI 2017. Saat itu keduanya diusung oleh PKS bersama Partai Gerindra. Yang mereka tidak sadari bahwa Sandiaga Uno itu punya misi yang berbeda. Tetap ingin bekerja sama dengan PKS, tapi bukan mengerti mengusung Anies Baswedan. Majalah Tempo pernah mengungkapkan bahwa Sandiaga Uno dan Erick Thohir itu adalah dua figur yang disiapkan oleh Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024. Nah, dengan begitu ya mereka ini memang disiapkan untuk sekaligus memecah suara Anies Baswedan dan menghadangnya. Dan
gerilya itulah yang sampai sekarang terus berjalan. Sebelum akhirnya Sandiaga Uno menyampaikan batahannya itu bahwa dia akan membegal Anies Baswedan, Sandiaga Uno sudah secara eksplisit menyatakan bahwa dia tidak mungkin bekerja sama lagi, apalagi menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun untuk bonus demografi, terkonversi peningkatan pencapaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Ini persis seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, tapi Pak Jokowi menyebutnya bukan 15 tahun tapi 13 tahun. Dengan memutuskan menolak adanya perubahan, ini kan artinya secara tegas karena tagline perubahan itulah yang diusung oleh koalisi yang mendukung Anies Baswedan, dan tagline-nya kan jelas bahwa koalisi perubahan untuk persatuan. Dan Sandiaga itu menyatakan bahwa dia itu berada dalam gerbong Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dikerjakan. Nah, balik lagi ke soal isu dia merayu PKS untuk meninggalkan Anies, Sandiaga Uno dengan tegas membantahnya. Tidak sama sekali. Saya bilang kalau koalisi perubahan sudah sepakat dengan capres-cawapres dan semua pembagiannya ke depan, dengan juga kekuatan daripada dukungan, saya ikhlas. Menurut saya itu yang terbaik buat bangsa ini, ujarnya. Sandiaga mengaku hanya menawarkan ke PKS bahwa masyarakat Indonesia itu menginginkan keberlanjutan. Dia meminta PKS untuk mempertimbangkan tawaran tersebut, apalagi saat ini dari sejumlah data, mayoritas rakyat itu puas dengan kinerja pemerintahan. Nah, ini dari walaupun dia membantah, dia menawarkan untuk meninggalkan Anies Baswedan, PKS meninggalkan Anies Baswedan, tapi dia tadi mengakui bahwa dia minta agar PKS mempertimbangkan tawarannya itu, karena tadi data-data dari bahwa masyarakat tuh banyak yang puas dengan Presiden Jokowi dan kinerja dengan Presiden Jokowi dan ingin pembangunan ini berlanjutkan. Ya saya kira ini sama saja ya, hanya saja kalimatnya yang berbeda gitu. Sejak awal kok saya yakin orang seperti Sudirman Said pasti punya data atau sumber yang kuat, sehingga dia berani menyampaikan statement ada pejabat tinggi negara yang berkeliling untuk membujuk agar partai-partai pendukung Anies Baswedan meninggalkannya dengan iming-iming uang, jabatan, bahkan penambahan suara dalam pileg. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi dan majunya Pak Anies digagalkan. Itu ujar Sudirman Said. Nah, tetapi Sudirman Said sekali lagi dia tidak mau menjelaskan siapa pejabat yang mendatangi PKS itu. Dia hanya menjelaskan bahwa pihak ini memberikan berbagai iming-iming kepada PKS seperti tawaran posisi tertentu atau menteri atau materi bila keluar dari koalisi. Ya namanya iming-iming bentuknya macam-macam lah. Menurut Sudirman sudah terlalu banyak pihak yang berupaya membuat Anies tidak bisa maju di Pilpres 2024. Dia menyontohkan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di KPK kerap diulang-ulang meski tidak ada bukti. Nah, silahkan Anda menilai sendiri apakah betul rumor yang berkembang selama ini dan apakah betul figur yang dimaksud oleh Sudirman Said itu Sandiaga Uno. Tapi tadi Sandiaga Uno sendiri sudah membantahnya, tetapi dari pernyataan Sandiaga Uno tadi ya jelas tersirat bukan tersirat, saya kira malah tersurat bahwa dia memang menawarkan PKS untuk mendukung pemerintah dengan tadi itu, dengan data-data bahwa rakyat itu sekarang ingin melanjutkan pembangunan bukan perubahan, dan rakyat puas dengan kinerja dari Presiden Jokowi. Saya Arif Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.